Nah, perubahan psikologis atau psychological changes ya, ini terbagi dalam dua fokus ya. Fokus itu artinya tujuan ya, tujuan, arah yang dituju ya. Kompasnya itu mengarah kemana, ini berkaitan dengan perubahan psikologis. Yang pertama ada penghapusan gejala atau symptoms removing ya. Jadi contoh misalnya kita bisa melihat penghapusan gejala ini sebagai tren yang paling mendominasi dalam psikoterapi ini. Contoh misalnya ya, ketika klien datang dia punya tadi fobia sosial misalnya ya, maka kalau perubahan psikologis ini fokusnya adalah penghapusan gejala, maka bagaimana klien ya tidak lagi menunjukkan gejala-gejala fobia sosial. Itu yang menjadi pertanyaan dasar dalam penghapusan gejala ya. Termasuk juga terapi dikatakan berhasil ya dalam penghapusan gejala ya ketika gejala-gejala fobia sosial tadi tidak lagi kita lihat dalam diri klien. Nah, kita bisa perhatikan lah ya dengan seksama bahwa penghapusan gejala ini adalah tren paling populer ya dalam dunia psikoterapi dan memang yang paling mudah untuk dilakukan ya. Saya yakin semua psikoterapis mau dari psikiater, psikolog, konselor, hipnoterapis juga ya, semuanya akan bermula ya memulai pekerjaan profesionalnya itu dengan fokus penghapusan gejala. Kenapa? Karena memang yang paling mudah ya, paling mudah ini. Nah, tingkatan yang lebih sulit ya, tapi ini tidak harus sifatnya bertingkat ya. Banyak juga psikoterapis yang sampai dia wafat ya, dia masih berada di penghapusan gejala. Ya, dia memang fokusnya memang diarahkan ke situ ya, sesuai dengan orientasi teori yang dia gunakan. Mungkin dia menggunakan ya psikologi perilaku atau psikologi kognitif dan lain sebagainya. Nah, fokus yang kedua adalah pemahaman gejala, symptoms understanding. Ya. Nah, pemahaman gejala ini ya, ini pertanyaan dasar ya, yang menjadi fondasi dari praktiknya, dari pekerjaannya adalah mengapa klien mengalami gejala-gejala itu atau apa yang mendasari penderitaan ya. Jadi dia bekerja ya orang-orang yang fokusnya pemahaman gejala ini dia tidak bekerja atau dia tidak terfokus langsung untuk menghilangkan gejala. Melainkan dia bertanya lebih dahulu, apa yang membuatnya seperti itu? Ya, apa yang katakanlah dalam bahasa terapis alternatif itu akar masalahnya ya, root cause-nya apa? Nah, ini akhirnya juga berbeda ya, hasil akhirnya atau terapi dikatakan efektif itu juga berbeda. Kalau penghapusan gejala, terapi efektif ketika gejalanya sudah hilang, katakanlah begitu ya, atau sudah tiada. Dalam pemahaman gejala, ya, terapi dikatakan efektif ketika klien memiliki wawasan yang mendalam, yang sangat personal, yang menarik, yang unik, yang khas, ya, mengenai asal-usul penderitaan. Ya. Ketika dia memperoleh wawasan itu, insight itu, ya, gejala itu sendiri tidak harus hilang, ya. Bisa jadi sampai bertahun-tahun berikutnya klien masih memiliki gejala tersebut, ya. Dalam beberapa kasus gejalanya bisa jadi hilang, ya. Jadi ada tidaknya gejala ini bukan lagi fokus dari pemahaman gejala. Fokusnya ya bagaimana gejala itu dipahami, ya, asal usulnya atau etiologi. Nah, dari dua ini saja kita sudah bisa melihat perbedaan yang sangat tajam, ya. Ketika seorang klien datang di hadapan teman-teman, ya, apa yang teman-teman tanyakan, ya, atau yang mendasari reaksi kalian, ya, apakah fokusnya ada pada penghapusan gejala atau pemahaman gejala, itu yang nanti akan ikut serta menentukan tindakan terapeutik juga, ya. Jadi antara tindakan terapeutik dan perubahan psikologis ini memang saling berkaitan ya. Jadi kaitannya itu sangat kuat. Bukan hanya perubahan psikologis ini dihasilkan oleh tindakan terapeutik, tapi tindakan terapeutik sendiri ya beberapa penekanannya itu juga ditentukan oleh fokus pada perubahan psikologis. Nah, teman-teman bisa mungkin merefleksikan kembali ya, mungkin yang sudah bekerja secara profesional ya,
mana selama ini yang menjadi penekanan, ya? Apakah penghapusan gejala atau pemahaman gejala? Tadi saya utarakan bahwa penghapusan gejala ini hampir selalu dilalui oleh para pemula, ya. Mereka yang katakanlah baru dalam bidang psikoterapi, ya. Termasuk dulu saya juga memulai karir dalam psikoterapi, ya, dalam bidang ini juga dalam penghapusan gejala, ya. Tapi memang seiring berjalannya waktu, ya, ini memang pemahaman gejala ini eh, saat ini yang saya tekankan, ya, terlebih juga latar belakang saya sebagai psikoanalis, ya. Jadi antara penghapusan dan pemahaman gejala ini, ya, kita nggak bisa serta merta kemudian mengatakan kedua-duanya, ya. Ini contoh bisa kita lihat, ya, pada ilusi yang diyakini oleh hipnoterapis yang mempraktekkan terapi regresi. Mereka mengatakan bahwa terapi regresi itu penghapusan gejala sekaligus pemahaman gejala. Alasannya karena ya klien mencari akar masalah, ya, di masa lalunya, dibawa ke masa lalu, bahwa akar masalah itu dibayangkan sebagai pemahaman gejala, ya. Kemudian gejala dihapuskan melalui edukasi ulang yang diberikan di akhir sesi, gitu ya. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru, ya. Itu pemahaman yang tumpang tindih dan tidak tepat, ya. Yang namanya fokus itu satu, ya. Yang namanya fokus itu selalu satu, nggak bisa fokus pada banyak hal, ya. Setidaknya kalaupun dua hal itu tampak dalam suatu terapi, ya, selalu ada penekanan yang lebih yang memiliki nilai terapeutik, ya. Contoh akhirnya dalam terapi regresi tadi, ya, itu jelas bahwa fokusnya adalah penghapusan gejala, ya, bukan pada pemahaman gejala. Nah, ini makanya penting juga untuk disimak lagi, ya. Sekalipun belakangan memang, ya, ini mau tidak mau perlu kita akui, ya, penelitian belakangan mengkonfirmasi bahwa pemahaman gejala ini menghasilkan perubahan psikologis yang lebih kuat daripada penghapusan gejala. Tahun 2015 riset menunjukkan demikian untuk depresi kronis. Kemudian juga tahun 90-an sampai tahun 2000 sampai saat ini juga, ya, para peneliti bukan hanya dari psikoanalisis atau psikodinamik, ya, tapi juga dari psikologi kognitif, ya, itu sudah mulai mencatat bahwa ternyata pemahaman gejala, ya, itu memiliki efek terapeutik yang lebih besar daripada sekedar penghapusan gejala. Tapi sampai saat ini penghapusan gejala masih tetap digunakan karena penghapusan gejala ini akhirnya berimplikasi pada waktu yang dibutuhkan, ya. Jika terapi ditujukan untuk menghapus gejala, fokusnya menghapus gejala, terapi itu bisa sangat ringkas, ya. Terapi bisa sangat ringkas. Alhasil karena terapinya ringkas, biaya yang dikeluarkan juga lebih murah, ya, lebih kecil, ya. Tapi dalam pemahaman gejala ini butuh banyak sesi, ya, butuh banyak sesi. Tapi perolehan hasilnya, ya, efektivitasnya itu lebih permanen, ya. Nah, memang persoalan waktu ini menjadi apa, ya, tirani, ya, menjadi penguasa ketika kita menangani klien, gitu ya. Seringkali klien, ya, yang mungkin tidak memiliki ekonomi yang baik, ya, sulit bagi kita untuk menerapkan atau fokus pada pemahaman gejala. Sehingga seringkali beberapa terapis memang mau tidak mau, ya, fokusnya menggunakan penghapusan gejala, ya. Jadi persoalan waktu memang cukup bermain di sini, ya. Cuman kalau kita bicara soal waktu dalam psikoterapi ini mungkin menarik. Consumer report, ya, laporan konsumen hari ini kalau tidak salah hari pelanggan nasional, ya, atau internasional saya kurang tahu, tapi hari pelanggan, gitu ya. Sebuah riset melibatkan 4.000 responden, ya, yang semua respondennya ini pernah menjalani psikoterapi, ya. Dia melaporkan, ya, para konsumen ini melaporkan dalam riset ini bahwa terapi jangka panjang, ya, terapi yang lebih dari 9 bulan, saya agak lupa bulannya, 6 atau 9 bulan, saya agak lupa. 6 bulan, ya, terapi yang lebih dari 6 bulan itu menghasilkan efek yang baik, ya, lebih baik daripada terapi ringkas atau terapi yang kurang dari 6 bulan. Kemudian terapi yang
lebih dari 1 tahun menghasilkan efek yang lebih kuat pengaruhnya. Terapi yang lebih dari 2 tahun, efeknya jauh lebih kuat dalam kehidupan daripada yang kurang dari itu. Akhirnya ada kesimpulan yang diambil oleh para peneliti ya, bahwa semakin banyak terapi itu semakin baik. Ya, semakin banyak sesi terapi itu semakin baik. Semakin sedikit sesi terapi itu semakin buruk. Tapi kenapa sampai sekarang ya, sekalipun penelitian itu laporan itu ya, laporan konsumen itu dulu sangat ramai di Eropa dan Amerika ya. Tapi kenapa sampai sekarang terapi ringkas masih ditekankan ya? Ini ada 3 hal yang sebenarnya mendasari ya. Yang pertama yang tadi sudah disebutkan ya, faktor ekonomi. Kemudian 2 faktor lainnya adalah pihak asuransi ya, yang tidak akan terima ya dengan terapi lama. Mereka tidak mau mengeluarkan uang banyak-banyak ya untuk kesehatan konsumennya tentu saja. Ya, saya kira setiap orang yang berlangganan asuransi ya punya masalah ya. Kemudian yang ketiga adalah peneliti akademis ya. Peneliti akademis ini sampai saat ini dianggap sebagai biang kerok dari buruknya psikoterapi ya, atau bobroknya psikoterapi, pelayanan psikoterapi. Karena peneliti akademis ini mereka nggak mau meneliti itu lama ya. Mereka pengennya penelitiannya cepat ya, dan hasilnya itu cukup kuat gitu ya. Nah, jadi peneliti akademis itu ikut serta menyumbangkan tren-tren sekarang ya, mulai dari evidence base ya, empiris dan lain sebagainya, yang semuanya pada akhirnya mendukung penghapusan gejala dan terapi yang lebih ringkas. Tapi kalau ditinjau dari penelitian-penelitian terbaru juga, mulai dari laporan konsumen sampai penelitian tahun 2015 di Tavistock gitu ya, semuanya menunjukkan bahwa pemahaman gejala itu yang lebih tepat guna, yang lebih permanen hasilnya. Nah, tadi ya, perubahan psikologis dan tindakan terapeutik ini saling berhubungan ya. Sekalipun perubahan psikologis adalah hasil dari tindakan terapeutik, tapi fokus pada perubahan psikologis juga menentukan penekanan pada tindakan terapeutik.